Kalau di dalam Ulangan 21 ayat 15-17, hak kesulungan itu berbicara soal si anak sulung, ya, karena punya hak sebagai anak sulung, dia akan mendapatkan 2/3 warisan dari orang tuanya. Itu kalau bicara mengenai Ulangan 21 ayat 15-17 yang kemudian ini kita pahami sebagai salah satu dari beberapa ratus hukum Taurat, ya. Dan ini masih ketat dikerjakan oleh orang yang beragama Judaism, ya. Kalau orang Yahudi, ya, Jews, itu kalau yang ortodok, ya, itu tidak mengatakan mereka beragama, ya, dalam artian Jews atau Yahudi itu bukan agama tapi sebuah perjanjian. Saya baru tahu juga ketika saya mendalami tentang keyahudian bahwa orang-orang Jews itu tidak menyamakan dirinya seperti kita, orang beragama Kristen, orang beragama Islam, Hindu, dan Buddha. Ya. Jadi orang Jews itu, orang Yahudi itu, orang yang bukan beragama bagi mereka. Jews itu bukan agama, tapi sebuah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Adonai, dengan nenek moyang mereka, dan itu mereka pegang erat, ya, dengan terus laki-laki harus disunat dan lain sebagainya, ya. Jadi orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini, ya, maka disebut orang Yahudi. Kita tahu di Ulangan 21 hukum Taurat itu kan terjadi setelah jauh dalam peristiwa pencurian tanda kutip hak kesulungan si Esau dari Yakub, ya. Yakub yang mencuri, ya, hak kesulungan yang miliknya Esau. Jadi berarti ketika peristiwa Esau dan Yakub itu hukum Taurat tentang hak kesulungan belum ada. Berarti kita boleh berpikir bahwa budaya, aturan etika, aturan tentang hak kesulungan itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat. Kembali saya akhirnya bisa membuktikan kepada saudara bahwa tidak semua hukum Taurat itu atau hukum Tuhan itu orisinil. Ya, karena banyak orang Kristen di luar sana itu menganggap bahwa yang namanya hukum Taurat, kemudian juga hukum Kristen itu orisinil, ya, diberikan Tuhan itu ya baru pertama kali ketika diturunkan. Tidak, ya. Terbukti Ulangan 21 yang merupakan satu dari beberapa ratus hukum Taurat ini ternyata di dalam konteksnya Esau belum ada hukum Taurat itu, ya. Belum ada perintah Tuhan soal ini. Esau, Yakub, Ishak sudah menerapkan itu yang namanya hak kesulungan. Artinya hak kesulungan di Ulangan 21, artinya hak kesulungan di hukum Taurat itu adalah adopsi dari budaya masyarakat saat itu, ya. Kemudian juga kalau kita mempelajari Kejadian 27 ayat 1-4, saya hanya mereview singkat saja. Selain anak sulung itu berhak mendapatkan 2/3 warisan. Warisan itu berarti bersifat duniawi, ya, materi, ya, harta benda, ya. Tapi ada yang bersifat spiritual juga, ya. Karena bicara soal Esau, maafkan saya, bicara soal Yakub, bicara mengenai sebuah keluarga yang memang terikat perjanjian dengan Adonai, ya. Jadi ada yang bersifat spiritual, ya, yakni berkat itu, ucapan doa dari orang tua kepada anak. Dan kalau kita baca Kejadian 27 ini bicara mengenai berkat terbaik yang diberikan Ishak, akhirnya penuh kepada Yakub yang menipu dia seolah-olah dia adalah Esau. Kemudian Esau kan menangis, ya. Akhirnya ada sisa berkat. Tapi tadi, ya, seperti saya, kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah saya tadi, karena Ishak itu kata-kata indahnya melepaskan berkat semuanya full untuk si Yakub yang dipikirnya Esau. Jadi sisa doa si yang terbaik itu udah nggak ada lagi. Sehingga akhirnya Ishak melepaskan berkat kepada Esau, ya, berkat yang berbeda, yang sisa-sisa saja, ya. Tapi ada kalimat menarik di kalimat terakhir berkat Ishak kepada Esau itu, kalau kau benar-benar sungguh-sungguh kau akan melepaskan kutuk itu atau kuk itu dari tengkukmu, ya.
Cooknya apa? Cooknya ya tadi seperti yang dinubuatkan ketika Ishak melepaskan berkat kepada Yakub yang dipikirnya Esau, bahwa kau akan menjadi tuan dari saudaramu dan lain sebagainya. Jadi inilah pemahaman saya soal hak kesulungan, yakni bicara mengenai harta, 2/3 warisan milik anak sulung, dan juga anak sulung berhak mendapatkan doa terbaik dari orang tua. Hanya ini, ya, saya nggak tahu. Ya, seingat saya, sependalaman saya, ya bicara hak kesulungan cuma ini. Ya, tapi dalam prakteknya, ya nggak tahu ya kalau nanti Bapak Ibu bisa menemukan ayat-ayat lain soal hak kesulungan ini. Ya. Tapi dalam prakteknya, meskipun itu jelas anak sulung, tapi pada prakteknya dalam konteks ceritanya bisa berubah. Kalau Esau memang hak kesulungannya kan dicuri tanda kutip oleh Yakub. Itu nggak berubah ya. Ishak berpikir itu Esau, tapi ternyata Yakub. Tapi kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya tadi, dalam prakteknya bisa berubah itu. Yakub melepaskan berkat hak kesulungan bukan kepada Ruben, tapi kepada Yusuf. Yakub melepaskan doa terbaik bukan kepada Ruben dan Yusuf, tapi kepada Yehuda. Jadi ternyata kalau si anak sulung, si objek penerima hak kesulungan ini ternyata bermasalah dengan orang tua juga bermasalah dengan anak sulung, maka dalam konteks cerita di Alkitab, contoh Yakub tadi, Yakub bisa akhirnya memberikan hak kesulungan. Berarti Yusuf itu mendapatkan warisan jauh lebih banyak daripada yang lainnya, termasuk Ruben, yang sebenarnya adalah anak sulung. Juga doa terbaik nggak diterima oleh si Ruben ataupun si Yusuf, tapi diberikan kepada Yehuda. Jadi dari hal ini kita bisa belajar, saudara, bahwa dalam prakteknya hak kesulungan itu bisa berubah, ya, tergantung dari orang tua yang memang mau memberikannya kepada siapa. Nah, hak kesulungan dalam kasus Esau, ya, secara kenyataan lepas karena Yakub memang pada prakteknya, pada kenyataannya itu menipu Esau. Tapi jika Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya tadi siang, jika ditelaah dengan sungguh, sebenarnya bukan semata-mata Yakub yang mencuri atau Yakub yang berniat merampas, tapi dari sisi yang lain, another side, itu yang penting sekali. Ya, sebentar, ini kok ada bunyi-bunyi. Oke, ya, oke. Ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi yang lain, itu justru si Esau sebenarnya yang bermasalah, ya. Karena Esau jelas menganggap rendah hak kesulungan demi semangkuk sup kacang merah. Kalau kita mereferensi Ibrani 12, itu si Esau yang bernapsu sama sup kacang merah sehingga menganggap rendah hak kesulungan dan dijual itu hak kesulungan hanya demi sup kacang merah, itu dianggap oleh penulis Ibrani sebagai nafsu yang rendah. Nafsu cabul, kata penulis Ibrani. Itu benar-benar Esau tidak menganggap sama sekali hak kesulungan ini. Kemudian juga jika kita baca lebih dalam lagi, hak kesulungan itu akhirnya benar-benar tercuri, ya. Karena Esau memang tidak memposisikan diri sebagai anak sulung yang mestinya melindungi orang tua. Karena anak sulung itu meskipun berhak atas 2/3 warisan orang tua, anak sulung juga punya kewajiban. Kalau kita lihat budaya Israel, budaya Timur Tengah, dan juga budaya Alkitab, anak sulung itu harus menjaga, melindungi orang tua. Tapi pada prakteknya, ayat-ayatnya sudah saya singkapkan dalam ibadah minggu, Esau menjauhi sang mama dan papa. Dengan apa? Dengan gaya hidup suka tinggal di padang. Karena memang dia suka berburu. Ya. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak semakin menjauh. Ini yang mengkondisikan situasi ini bukan orang tua. Sebab orang tua itu sudah tua. Ishak dan Ribka sudah tua, dia tinggal ya di kemah, di Mamre itu. Kemah yang diwarisi dari bapak ibunya, Abraham dan Sarah. Jadi mereka stay di situ. Jadi yang membuat masalah hubungan antara orang tua dan anak ini adalah si anak, yakni Esau, yang memang lebih suka tinggal di padang, dan kemudian akhirnya semakin tajam masalah ini gara-gara dia menikahi perempuan-perempuan Het yang secara tradisi itu mestinya tidak boleh dilakukan. Karena berdasarkan cerita dan kebudayaan dan tradisi dari keluarganya si
Esau ini, bapaknya menikahi keponakannya, kakeknya menikahi saudara sebapak, yakni Abraham dan Sarah itu saudara sebapak. Jadi mestinya ini sampai kepada diri Esau, dan Esau mestinya dalam konteks budaya saat itu ya kalau mau mencari istri ya yang pertama itu harus mencari keluarga, kerabat. Ya nanti kalau dia diberkati dan mau punya perempuan-perempuan lain mungkin bisa mencari istri-istri yang lain. Tapi istri pertama itu harus dari keluarga. Ya. Jadi ini yang tidak dikerjakan. Jadi kasus Esau ini tidak semudah kita berkata bahwa ini ada politik keluarga, hubungan keluarga yang gak harmonis dan lain sebagainya. Seolah-olah itu memang masalah dari Ishak dan Ribka. Kalau kita belajar dengan sungguh kasus Esau ini, masalah utama itu ada dalam diri Esau sendiri, yang tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan konteks budaya dan etika yang berlaku di zaman itu. Nah, Ribka dan Yakub memang salah. Yakub jelas ikut andil dengan kalau bisa dibilang mengakali Esau, iya. Ya. Masakan dia sebagai seorang adik ya, itu jahat luar biasa, ingin mendapatkan hak sulungan dari kakaknya dengan membarternya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Jadi Yakub ini memang keduniawiannya sangat kuat ya. Dagingnya sangat kuat, dia tanda kutip bisa kita pahami menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Mestinya kalau didengarkan khotbah tadi, dia diam saja, dia stay saja dengan menjadi orang yang baik, orang yang menghormati orang tuanya, orang yang juga menghargai respek kepada kakaknya. Dia jadi orang benar saja, dia sudah dinubuatkan. Bahkan sejak dalam kandungan, kamu, Yakub, adik akan lebih kuat daripada kakak, dan sang kakak akan melayani adik. Mestinya dia mengimani sungguh. Nggak usah ambil bagian dengan kecurangan dan keculasannya. Yakub pasti akan diberkati. Karena Tuhan kalau sudah bernubuat, dan kita menghidupi nubuatan itu, pasti nubuatan itu akan tergenapi. Ribka juga ada andil salahnya. Memang dia yang mengkondisikan agar Yakub itu menyerupai Esau, dan itu idenya Ribka supaya hak kesulungan itu jatuh kepada anaknya Yakub yang bungsu, bukan kepada si sulung Esau. Tapi sekali lagi ya, cerita ini bisa kita lihat dari banyak kacamata, dari banyak sisi. Dan saya menyorotinya dari sisi Esau karena memang bagi saya yang menjadi permasalahan utama adalah Esau. Hak kesulungan Esau itu lepas bukan semata karena Yakub dan bukan semata karena Ribka, tapi semata-mata karena Esau. Salahnya Esau. Saya coba mengatakan atau mengutip satu ayat firman Tuhan ya di dalam Kejadian pasal 27 ayat 45, tidak saya singgung dalam khotbah tadi ya. Dan dia lupa akan perbuatanmu terhadapnya. Kemudian aku akan menghantar orang untuk membawa engkau kembali. Aku tidak mau kehilangan kedua-duanya, orang anakku, pada hari yang sama. Ini terjemahan bukan terjemahan baru ya, tapi terjemahan BM ya. Jadi kurang lebih kalimatnya Ribka berkata kepada Ishak ya, masakan aku harus kehilangan yang sama. Ribka ngomong kepada Yakub setelah Ribka tahu bahwa Esau ingin membunuh Yakub. Kamu pergi sekarang ini. Ya, aku akan mengkondisikan agar kamu dilepaskan berkat oleh bapakmu untuk pergi ke padang Haran mendapatkan istri dari saudaraku Laban. Kamu pergi ke sana sampai amarah kakakmu itu bereda, nanti aku akan menjemputmu kembali supaya kamu pulang ke sini. Ya, sebab aku tidak mau kehilangan engkau berdua di hari yang sama, kurang lebih begitu. Jadi Ribka sudah kehilangan Esau karena Esau sudah menjauh dari keluarga. Sebagai anak sulung dia tidak jadi pelindung keluarga orang tuanya, padahal orang tuanya Ishak sudah sangat lanjut. Dan dia tidak mau kalau Esau nanti membunuh Yakub, dia benar-benar kehilangan dua-dua anaknya. Artinya apa? Kalimat Ribka ini mengindikasikan bahwa Ribka itu sebenarnya sayang sama Esau. Cuma dia kecewa. Karena si sulung ini memang lebih memilih menjauhi keluarganya, lebih memilih untuk menghidupi kesukaannya berburu, tinggal di ladang dibandingkan kewajiban dia sebagai seorang anak sulung yang menjaga anak orang tuanya. Jadi Ribka tuh sayang ya. Dari ayat ini di dalam banyak terjemahan saya coba mendalaminya, terindikasi bahwa Ribka itu sedih
Karena kalau Yakub nanti sampai mati dibunuh Esau, aku kehilangan dua-duanya. Ya, itu mengindikasikan Esau masih dipandang oleh Ribka. Aku sudah kehilangan Esau, nggak mau kalau nanti Yakub mati juga dibunuh kakaknya, ya aku kehilangan dua-duanya karena aku sudah kehilangan Esau karena jauh hubungan. Terus kalau Esau nanti membunuh Yakub, aku semakin gak simpati sama anak sulungku ini. Maka aku kehilangan dua-duanya. Perempuan seperti apa yang kehilangan dua anak satu-satunya, ya dua anak cuma punya dua anak ini di hari yang sama. Maka kalimat terakhir membuktikan bahwa Ribka sebenarnya sebagai seorang mama yang baik untuk Esau. Andai kata Esau tidak keluar dari jalurnya sebagai seorang anak sulung. Nah, bicara mengenai hak kesulungan itu bukan sesepele sup kacang merah gitu. Enggak seremeh sup kacang merah. Mungkin karena apple to apple dalam ayat ini hak kesulungan dibarter dengan sup kacang merah sehingga akhirnya orang Kristen. Nah, ini sekali lagi makanya kalau kita membaca sepintas lalu, kita akhirnya tersugesti Bapak Ibu bahwa hak kesulungan itu not important. Ya, buktinya si Esau bisa membarternya hanya dengan sup kacang merah. Sup kacang merah itu berapa ribu sih? Jadi akhirnya orang Kristen tidak terlalu menaruh perhatian pada kesulungan ini. Dan mungkin itu salah satu yang menjadi alasan kenapa banyak orang Kristen tidak berhasil dalam hidupnya. Ya. Jadi hak kesulungan itu sangat berpengaruh pada diri sendiri. Ya, andai Esau mempertahankannya, maka ia akan menjadi pribadi yang jauh lebih hebat daripada yang kita kenal sekarang ini. Saya hakul yakin soal itu. Andai dia mempertahankannya. Hak kesulungan juga berpengaruh bukan cuma pada diri sendiri, tapi berpengaruh pada keturunan kita. Bangsa Edom, keturunan Esau ini, tentu akan menjadi bangsa yang jauh lebih hebat dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, jika andai kata nenek moyang mereka yang namanya Esau tidak menjual hak kesulungannya itu. Berpengaruh pada keturunannya, bangsa Edom. Dan tentu kalau kita ngomongin Esau dan Yakub, gara-gara kehilangan hak kesulungan, maka mestinya andai kata Esau tidak kehilangan hak kesulungan, cerita Alkitab pasti berbeda. Saya berani yakin cerita di Alkitab akan berbeda. Mungkin peran Esau akan lebih baik dibandingkan yang kita baca sekarang. Dan Yakub akhirnya menggenapi nubuatan Tuhan, dia menjadi lebih hebat dari Esau. Bukan dari cerita dia menipu, tapi dengan cara lain. Karena nubuatan Tuhan harus tergenapi. Kan? Kalau Yakub benar-benar mau menggenapi itu, maka Tuhan pasti akan punya cara lain. Tuhan tuh punya banyak cara. Ya. Dan saya yakin cerita Yakub di Alkitab tidak akan kita ketemukan yang negatifnya. Andai kata Yakub tidak mengerjai kakaknya dan juga mengerjai ayahnya dengan cara menipu dan mengakali tadi. Ya, pasti cerita Alkitab akan jauh lebih indah kalau menurut saya. Nah, hak kesulungan itu penting untuk dimiliki dan dipertahankan, saudara. Nah, makanya saya bilang di dalam khotbah saya terakhir di hari Minggu tadi, bahwa orang tua itu seharusnya memberikan kepada setiap anak-anaknya. Penekanan saya dalam konteks hari ini. Sebab saya bilang tadi dalam khotbah, bahwa ayat-ayat di Alkitab juga harus kita tafsirkan dalam konteks kekinian. Di zamannya Alkitab, memang penekanannya hak kesulungan itu untuk anak sulung. Hanya untuk anak sulung. Anak sulung dapat prioritas. 2/3 warisan harta bapaknya. Anak sulung mendapatkan doa berkat terbaik dari bapaknya, baru sisanya itu adik-adiknya kalau bapaknya mau kasih, tapi bukan menjadi suatu kewajiban. Jadi anak sulung dalam konteks cerita di Alkitab, dalam konteks sejarah dan latar belakang di Alkitab, itu zaman dulu memang penting sekali. Tapi dalam kehidupan modern seperti sekarang, ya, saya orang Jawa, kalau ngelihat Jawa yang budaya Jawa mungkin 50 tahun yang lalu, ya mungkin saja anak sulung itu masih peran tertinggi karena orang Jawa, budaya Jawa itu paternalistik juga dari garis bapak. Ya, saya sempat dikatakan sebagai dari garis keluarga namanya ibu saya tanpa punya laki-laki, ya, anak dua. Maka kalau analistik dalam budaya Jawa yang jadul, maka saya sebagai cucu itu akan mewarisi yang tidak didapatkan oleh si anak sulung
Pak D saya yang mati tanpa punya anak laki-laki. Tapi nggak terjadi atas saya. Itu artinya bahkan nenek saya saja yang sudah mati belasan tahun yang lalu, itu tidak lagi menganggap penting anak sulung atau anak-anak yang lain. Apalagi saya yang menjadi generasi berikutnya. Ya, bagi saya, anak saya yang pertama ya tentu spesial karena dia anak pertama saya. Tapi ya saya tidak menganggap dia lebih spesial daripada adiknya. Saya yakin manusia modern akan berpikiran seperti itu. Makanya karena kita mendapatkan rema dari Alkitab, pentingnya hak kesulungan itu diberikan kepada anak-anak kita, maka saya mengajarkan tadi kepada saudara yang mau mendengarkan saya, kita sekarang harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau ngomongin warisan harta, ya kita harus adil kepada semua anak-anak kita. Kalau kita mau memberikan berkat doa, kita juga harus berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itulah bagi saya penerapan hak kesulungan dalam konteks kita yang hidup di 2022. Kemudian dari sisi anak, anak juga harus mendapatkannya, harus berusaha mendapatkan berkat dari orang tua dan juga mendapatkan hak dari warisan yang ditinggalkan orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang tidak meninggalkan berkat warisan kepada anak, maka anak ini berhak untuk mendapatkannya. Atau kalau ada bisa punya bukti-bukti, bisa mengklaimnya. Sebab memang itu haknya sang anak. Nah, tapi pada prakteknya seperti Esau, maafkan saya, seperti Ruben yang tidak mendapatkan apa-apa, makanya kita sebagai anak harus punya hubungan yang baik dengan orang tuanya agar bicara mengenai hak kesulungan itu kita juga mendapatkannya. Terlebih kalau kita anak sulung, kita berharap kita mendapat yang terbaik. Saya yakin kita kalau hubungan dengan orang tua baik akan mendapatkan juga yang terbaik. Berkat doa terutama yang terbaik bisa kita dapatkan. Jadi hak kesulungan sebagai orang percaya itu juga harus kita hidupi, ya. Jadi kalau bagi saya cerita hak kesulungan ini hanya gambaran. Ingat Bapak Ibu, Alkitab kita mengatakan perjanjian lama itu hanya gambaran, ya, hanya suratan yang samar-samar yang digenapi dalam perjanjian baru. Jadi bicara mengenai hak kesulungan itu kita jangan literal hanya memahami hak kesulungan dari apa yang saya paparkan di slide sebelumnya. Cerita Esau, cerita Yakub, cerita Ruben, cerita Yusuf, cerita Yehuda. Itu hanya gambaran. Nah, makna terdalam dari hak kesulungan itu harus kita imani. Nah, sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan hak kesulungan dari Tuhan, saudara. Secara kenyataan, secara genetika, kita bukan anak sulung. Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihannya. Israel adalah anak sulungnya Tuhan. Bahkan sebenarnya anak tunggal. Karena Tuhan tidak berencana untuk memberkati bangsa lain dengan spesial seperti dia memberkati Israel. Dunia, bangsa-bangsa lain, itu akan diberkati melewati Israel. Jadi Israel, si anak sulung, yang harus memberkati dunia ini. Itu kalau kita membaca perjanjian lama, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi karena si Israel ini, si anak sulung ini bebal, keras hati, tidak mau terima kasih karunia yang datang dalam diri Yesus, anak tunggal Allah, maka dalam iman Kristen, hak kesulungan itu diberikan kepada carang yang lain, yakni Bapak, Ibu, dan saya yang mau percaya akan anak domba Allah. Jadi kita itu sekarang ini mendapatkan hak kesulungan. Kita ini seperti Yehuda, kita ini seperti Yusuf, yang sebenarnya hak kesulungan itu jatuh kepada Ruben, kepada Israel, tapi kita mendapatkannya karena Ruben, si Israel, si anak sulung ini dianggap oleh Tuhan sudah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai Tuhan, dia berhak mengalihkan hak kesulungan kepada siapapun. Dan kita yang dipilihnya. Nah, Bapak Ibu, hak kesulungan itu saya gambarkan sekarang ini, ya, tentu dalam makna yang dalam, ya, tidak literal, tidak bisa kita temukan di Alkitab, tapi rema yang saya dapatkan, hak kesulungan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Hak kesulungan yang kita dapatkan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus juga membuat kita mendapatkan janji hidup diberkati di bumi. Samakan dengan hak kesulungan. Maka jangan lepas kasih karunia yang sudah kita dapatkan tadi. Banyak orang Kristen soalnya menganggap rendah hak kesulungan itu. Menganggap rendah yang namanya kasih karunia itu. Sehingga akhirnya apa? Ya hidupnya seperti Esau yang menganggap remeh kasih karunia atau hak kesulungan itu. Yang seperti orang cabul, yang nafsunya rendah,
yang akhirnya menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Seperti banyak orang Kristen di luar sana yang sudah terima kasih karunia, tapi menganggap itu nggak penting, sehingga akhirnya bisa menggadaikan kasih karunia Tuhan itu dengan cara hidup seperti orang-orang yang tidak beriman. Yang seperti belum menerima kasih karunia. Yang tidak merespon kasih karunia dengan benar. Dengan hidup layaknya sama seperti manusia di luar sana. Nafsu yang rendah. Ya. Dan juga saudara, itu bisa kalau kita hidupi, itu akan berdampak sungguh pada hidup kita. Maka kasih karunia itu harus kita pegang. Seperti hak kesulungan itu mestinya harus dipegang oleh anak sulung, dipertahankan mati-matian, nyawa taruhannya. Kalau Bapak Ibu menghidupi kasih karunia, memegang kasih karunia dengan sungguh, maka saya percaya kita yang adalah sekarang ini anak sulungnya Allah akan diberkati Tuhan luar biasa di bumi ini, dan juga kita akan benar-benar menerima jaminan tadi. Jaminan apa? Keselamatan dan jaminan hidup yang luar biasa dalam kasih berkat Tuhan yang dahsyat itu. Dijagai hak kesulungan kita jagai kasih karunia kita, maka kita bisa hidup diberkati di bumi dan dapat terbaik seperti yang Tuhan janjikan nanti di dalam kekekalan surga. Jadi saya kepada saudara, tidak seperti ibadah Minggu Raya, bahwa hak kesulungannya kasih bisa hilang nggak? Bisa. Ya, kalau kau tidak menghormatinya. Makanya kita yang sudah terima kasih karunia itu jaga baik-baik, jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai lepas. Kalau kau menganggap rendah, maka jangan nanti heran kalau ada orang yang sebenarnya bukan penerima hak kesulungan itu yang akan menikmatinya. Tuhan bisa loh mengalihkan hak kesulungan itu kepada siapapun juga. Seperti seorang bapak, seorang ayah bisa tidak memberikan hak kesulungan kepada si anak ketika dianggap si anak itu terus melanggar, terus menyakiti, terus menentang perintah bapaknya. Saya berharap semuanya memahami dan sekarang menghormati dengan sungguh yang namanya hak kesulungan yang saya maknai sebagai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Semoga dipahami dan saya buka kolom diskusi atau tanya jawab. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ada Pak, ada masukan pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dulu. Kan dari khotbah Pasien nih anak sulung yang dapat hak kesulungannya. Nah, apakah anak perempuan itu juga bisa dapat hak kesulungan walaupun dia bukan anak pertama untuk ukuran zaman sekarang? Nah, kalau pertanyaan kedua nih, doa yang terbaik itu kira-kira kayak gimana sih yang baik? Dan tadi Pak saya bilang ada bilang doanya nggak sama antara anak yang satu dengan yang lain. Itu Pak pertanyaan yang disampaikan. Oke, makasih. Kalau kita lihat konteks Alkitab, tentu maafkan saya, bukan saya merendahkan kaum perempuan, tapi memang konteks zaman dulu perempuan dipandang sebelah mata aja tidak. Tapi sekali lagi saya sudah berani berkata, mungkin nggak semua pendeta berani berkata seperti saya tadi, bahwa Alkitab itu harus dipahami sesuai konteks kita. Kita pertama kali ketika menafsirkan Alkitab harus memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab sesuai konteks aslinya. Tapi ketika kita mengimani dalam penerapan sehari-hari, kita harus sesuaikan dengan konteks kita sekarang. Bagi saya, memahami bahwa yang menerima hak kesulungan hanya laki-laki dan yang sulung itu sudah tidak kontekstual. Ya, sekarang tidak seperti zaman dulu, orang umurnya panjang, punya anak banyak, kemungkinan mendapatkan anak laki-laki pasti terbuka. Ya. Nah sekarang ini dengan penekanan manusia sudah banyak, miliaran manusia sudah penuh sesak, kehidupan ekonomi kalau anak itu banyak akan membuat orang tua pecah kepalanya, sehingga orang tua lebih memilih untuk ya punya 1-2 anak laki-laki perempuan sama sajalah, kayak program KB-nya Pak Harto dulu kan. Nah kalau orang tua, ya contohnya Pak Lesmana tiba-tiba muncul mukanya, dia cuma punya anak Ebi. Ebi jelas anaknya, anak kandung kan Pak ya, anak kandungnya Pak Lesmana dan Bu Iren jelas. Dan satu-satunya, masakan kalau kita kaku menafsirkan hukum Taurat tadi, ya Pak Lesmana nggak melepaskan atau nggak memberikan hak kesulungan kepada Ebi. Nah, siapa yang mendapatkan hak kesulungan? Hak warisnya
dari peninggalan Pak Lesmana dan juga doa terbaik dari Pak Lesmana. Wong dia nggak punya anak laki-laki. Anak cuma satu, perempuan pula. Nah itu kan nggak bisa kita begitu. Jadi kalau bagi saya sekarang sebagai seorang Kristen yang hidup di 2022, dan mungkin kalau siaran ini nanti didengar atau diikuti tahun 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bagi saya hak kesulungan itu kita pahami maknanya, kerikmanya, intinya, kemudian kita aplikasikan sesuai konteks kita sekarang ini. Ya, jadi bagi saya bisa diberikan kepada anak perempuan. Nah, kalau kita punya anak banyak, nah sekali lagi, sesuai konteksnya, dulu hak kesulungan hanya untuk anak sulung yang pertama. Anak yang lahir pertama, anak sulung laki-laki. Tapi sekarang dalam konteks sekarang ini, ya, apakah kita bisa memperlakukan ketidakadilan seperti itu? Ingat, kita sudah dalam zaman di mana kesetaraan. Ya, perempuan nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kesetaraan gender ditekankan di mana-mana. Bahkan kalau kita belajar tentang hubungan suami istri, kebetulan saya barusan kemarin menyelesaikan kitab Efesus. Efesus pasal 5 hubungan suami istri. Kalau kita lihat konteks Alkitab, istri itu kayak babu, maafkan saya. Istri harus tunduk sama suami. Itu dalam konteks Taurat begitu. Makanya istri harus memanggil suaminya tuh tuan. Dalam konteksnya begitu. Tapi dalam Efesus pasal 5, meskipun ada perintah istri harus tunduk sama suami, tapi ada perintah buat suami untuk mengasihi istri. Jadi itu kalau dikerjakan akhirnya kita memahami bahwa hubungan suami istri itu tidak lagi ada yang lebih tinggi, superior, ada yang lebih rendah, inferior. Suami istri itu setara di mata Tuhan. Dan itu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau bagi saya, ketika kita punya anak banyak, ya memahami bahwa hak kesulungan itu hanya diberikan kepada si anak sulung, sedangkan anak kedua, anak ketiga, dan akhirnya nanti anak bungsu tidak mendapatkan, tidak lagi relevan dalam konteks modern. Makanya saya sarankan tadi, kalau punya anak dua, ya coba diberikan yang terbaik, adil dua-duanya. Baik yang anak pertama maupun anak yang kedua, lepas gendernya apa. Mau laki-laki perempuan kah, laki-laki laki-laki kah, atau perempuan bahkan dengan perempuan. Karena anak-anakku semuanya perempuan. Nah, supaya adil, saya bilang apa? Ya harus mendoakannya dengan adil. Dalam hal berkat. Kalau ukuran uang kan gampang banget. Kalau kita orang tua punya warisan total aset kita 100 juta, ya 50-50, kurang lebih begitu. Itu adil. Tapi kalau berkat doa, ya itu makanya harus adil. Nah, makanya pernah saya bilang sama Silvi ketika kita bikin program Bible Talk itu, makanya kamu harus inventaris. Kan kosakata kita kan terbatas ya, Bapak Ibu ya. Makanya kita coba, misalnya bikin, kalau saya punya anak dua, Sean dan Shiloh, kita bikin kalimat yang baik. Apa pertama? Baik, ya. Terus yang setara apa? Bagus. Jadi saya bilang, yang baik-baik akan turun padamu, Sean. Kemudian kepada Shiloh, yang bagus-bagus akan turun padamu, Shiloh. Kalimatnya berbeda, ya. Tapi intinya sama. Nah, itu juga sama. Ya, kita cari kosakata-kosakata lain yang punya padanan. Sehingga ketika kita melepaskan doa buat si anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kalimatnya berbeda, tapi intinya sama. Dan itu yang bagi saya benar, menurut pemahaman saya. Tapi Pak, kalau saya mendoakan yang sama, nah kalau mendoakan yang sama, kalimatnya sama untuk anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu, lah apa artinya perbedaan hak kesulungan itu kalau begitu? Ya, karena semuanya sama, ya. Jadi tentu kita siasati dengan hikmat Tuhan. Kalau menurut saya kata-kata kalimatnya kita susun berbeda, tampaknya berbeda, tapi terkesan intinya sama. Dan itu harus memang kita siasati. Jadi makanya kalau nanti orang tua mau melepaskan berkat kesulungan kepada anak-anaknya, ya jangan dihafal, ya ditulis, diinventaris. Dan itu sudah saya kerjakan, sudah saya siapkan. Tinggal tunggu waktunya aja. Kapan saya nanti akan melepaskan itu buat anak-anak saya. Gitu. Iya Pak. Pak, ini ada yang tinggalkan pertanyaan tuh di YouTube. Habis ibadah tadi pagi. Pertanyaannya gini, hak kesulungan Esau bisa dikembalikan lagi tidak? Itu pertanyaannya. Kalau dikembalikan lagi tentu tidak bisa, ya, sebab sudah diterima oleh Yakub. Yang dalam Alkitab juga tidak bisa dibatalkan itu. Ketika Yakub memberkati Yusuf sebagai penerima hak kesulungan, bukan Ruben. Dan ketika akhirnya berkat terbaik diberikan kepada Yehuda, bukan Ruben, itu nggak bisa dibatalkan. Makanya saya berkata hati-hati ketika kita melepaskan berkat supaya tidak menyesal. Ya. Nah, makanya hak kesulungan itu harus dipahami ini spesial. Jadi momennya juga bukan momen
sambil nyetir gitu ya, Pak Lesmana misalnya nanti sambil nyetir, sini Bi, ya, sambil nyetir matanya fokus ke jalanan gitu ya, tangannya disetir, satunya lagi, Bi kamu gini, nggak bisa begitu, harus ada momen khusus. Perhatikan deh, ya, Ishak ketika mau memberkati Esau, itu momennya disiapkan. Kamu pergi dulu berburu, dapat binatang buruan, masak seperti yang kusuka, aku makan, nanti kulepaskan berkat. Perhatikan Yakub ketika memberkati 12 anak-anaknya sebelum dia mati. Dia kumpulkan semua anak-anaknya. Ada waktu momen khusus. Jadi memang berkat kesulungan itu spesial. Maka kita menerapkannya juga dengan spesial. Mungkin momennya disiapkan ya. Terus juga supaya si anak juga mendapatkan hikmat atau pemahaman. Ini ngapain? Jadi doa berkat hak kesulungan itu bukan ordinary pray. Jadi kalau kita setiap hari sudah tumpangi tangan anak kita ya, kau diberkati ya, sayang ya, pinter, pandai, cerdas. Lah, itu tidak boleh mestinya kita ucapkan juga sebagai hak kesulungan dia. Jadi hak kesulungan itu harus doa yang spesial begitu. Perhatikan doanya Yakub kepada anak-anaknya, dari yang Ruben sampai yang Benjamin. Coba deh baca. Itu berbeda kalimatnya. Ya, dipersiapkan sungguh oleh Yakub. Sehingga bisa gitu dengan masa tuanya yang sudah mungkin agak pikun, dia bisa melepaskan berkat kepada 12 anaknya dengan doa kalimat yang berbeda-beda. Dan itu tergenapi pada anak-anaknya. Jadi harus disiapkan dengan sungguh. Begitu. Berarti yang jadi orang tua juga mesti kreatif ya Pak ya, dengan kata-kata. Intinya sama, doanya sama, tetapi pintar mencari kreasi kata-katanya gitu ya Pak ya. Ya kalau orang tua itu memahami pentingnya hak kesulungan. Problemnya banyak orang tua nggak memahami ini, sehingga ya udahlah. Yang penting gue sering kok tumpangi tangan anak, dan digambarkan penumpangan tangan doa sehari-hari itu sama seperti hak kesulungan. Enggak, beda. Oke. Thank you Pak Sep buat penjelasannya. Mari teman-teman, silakan nyalakan audionya, silakan bertanya. Oke, Bu Frida. Monggo Bu, silakan Bu, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Ya, ini kira-kira di momen apa ya Pak baiknya kita melepaskan doa atau berkat hak kesulungan? Karena kan kalau doa berkat itu pagi, siang, sore, setiap saat kita mendoakan anak-anak. Tapi kalau untuk doa berkat melepaskan hak kesulungan ini di momen apa kira-kira kepada anak-anak ini? Apakah di saat dia ultah kah? Apakah di momen-momen ibadah kah? Seperti apa Pastor? Makasih. Ya. Sekali lagi, saya melihatnya konteks Alkitab. Saya melihat konteks asli Alkitab. Baik cerita soal Ishak dan baik cerita soal Yakub ketika melepaskan berkat kepada anak-anak mereka berdua sudah dikatakan Alkitab lanjut umurnya. Sudah tua. Dan mereka berdua, kalau kita baca Alkitab, baik Ishak maupun Yakub sudah menyadari bahwa waktu dia hidup tinggal sebentar lagi. Maka Yakub yang sudah tua, dia tahu dia akan mati sebentar lagi, dia kumpulkan 12 anaknya. Ishak pun demikian, dia sudah tua, dia berpikir dia akan hidup tidak lama lagi, sebelum terlambat dia panggil anak-anaknya. Nah, tergantung nanti kalau penerapannya ibu gimana. Ibu merasa umur ibu masih bisa 80 tahun apa tidak gitu kan ya. Nah, jadi solusinya gimana? Ya kalau menurut saya idealnya memang kita berikan ketika kita sudah umur gitu ya. Sudah sudah cukup lah. Saya rasa kok kayaknya badan sudah tidak kuat lagi. Mungkin hidup saya kalau masih bisa 2 tahun itu bonus, tapi tinggal setahun lagi, ya sudahlah kita panggil. Tapi kan problemnya begini. Kalau kita sudah tua, apakah anak-anak kita masih hidup? Itu pertama. Karena bisa saja kan, meskipun tidak kita inginkan anak kita dipanggil Tuhan lebih dahulu. Yang kedua, ketika kita sudah tua, apakah anak-anak kita itu masih bisa kita panggil dengan cepat? Sebab namanya nasib orang, saya kan nggak tahu. Saya kepengennya tuh kalau saya mati ya cepat dadakan, gitu ya kan. Nah, berarti kalau demikian, misalnya saya mau mati, tiba-tiba Tuhan izinkan saya tiba-tiba dadakan langsung masuk rumah sakit. Terus anak-anak saya tinggal di luar negeri misalnya, puji Tuhan ya, atau di luar kota lah, ya. Untuk sampai ke rumah sakit tempat saya dirawat menjelang detik-detik terakhir hidup saya, kan butuh waktu. Apakah keburu? Nah, itu mesti dalam pertimbangan kita. Jadi saya ketika bersama dengan Sylvie, ketika bikin program Bible Talk soal hak kesulungan itu, bisa nanti dicari ya di Bible Talk. Nanti mungkin ketika tayang program ini di hari Senin besok, di deskripsi saya taruh supaya bisa dilihat perbincangan saya sama Sylvie soal hak kesulungan ini. Saya berkata lebih baik ketika kita tahu anak kita mau keluar rumah. Keluar rumah itu entah dia sekolah di luar kota, di luar negeri, atau dia menikah, punya pasangan masing-masing. Nah, ketika momen itulah
kita lepaskan berkat kesulungan untuk dia. Dan ini cuma diucapkan sekali, Bu. Jadi bukan momen ulang tahun. Ya kalau ulang tahun, tahun depan kita ulangi lagi dong. Jadi hanya sekali saja. Makanya disiapkan momen terbaiknya ketika anak-anak sudah dewasa. Jelas bukan ketika anak-anak kita masih cengenges-cengenges. Kalau mereka diberikan di usia SD hak sulungannya, dia nggak akan ngerti. Ya, dia nggak bisa mengimani. Jadi sudah dalam kedewasaan iman sehingga dia mengerti setiap kata-kata yang keluar dari mulut papa mamahnya ini benar-benar kata-kata berkat yang dia bisa resapi di pikirannya, bisa dia taruh di hatinya dan dia bisa imani sebagai berkat terbaik yang diwariskan papa mamah. Jadi anak-anak itu nanti berpikir, kalau dalam pikiran saya berharap anak-anak saya nanti ketika saya sudah lepaskan hak kesulungan buat mereka, saya berharap anak-anak saya itu berpikir bahwa papa mamanya itu bukan mewarisi sekedar harta duniawi, tapi mewarisi berkat terbaik. Karena saya mengimani apa yang keluar dari mulut saya itu penuh kuasa. Maka saya berharap nanti anak-anak saya punya pemahaman itu dan dia mengimani. Karena dia tahu doa papa mamanya nggak mungkin yang jelek buat mereka. Gitu, Bu. Semoga menjawab. Ada yang lain? Silakan teman-teman, kalau ada mau ditanyakan tentang hak kesulungan. Cukup? Nggak ada? Okay. Ya, silakan. Ini kan di luar dari konteks yang mengenai hak kesulungan yang dikotbahkan oleh Bapak tadi pagi. Kalau kan dulu Bapak kan juga pernah berbicara waktu kita di kelas di ITS hari Jumat itu kan berbicara kalau kita mendengarkan seseorang berkhotbah atau dia membawakan atau kita mau menyampaikan kebenaran firman itu kan mesti dilihat dari konteks dari Alkitabnya ya Pak ya. Nah cuma itu dilihat dari konteks terdekat dan konteks jauh. Nah bagaimana dengan kalau kita mendengarkan seseorang yang membawakan renungan Pak? Apakah itu satu ayat Alkitab itu bisa langsung diaplikasikan ke dalam, ditarik oleh si pembawa renungan itu ke dalam aplikasi kesehariannya, tanpa melihatkan konteks terdekat dan konteks latar belakangnya. Contohnya, yang pernah saya dengar dari rekan kantor saya yang lama itu, dia pernah berbicara mengenai pentingnya pengetahuan itu ada dalam kehidupan. Nah, dia ngambil konteks itu dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal pengetahuan. Dia ngambil translatean dari King James. Tapi kalau dia dari Alkitab LAI kan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah gitu loh. Nah, hal seperti itu bisa nggak sih Pak kita aplikasikan? Jadi ngambil satu mod firman Tuhan, Alkitab ditarik untuk keseharian, aplikasi keseharian. Nah, pertanyaan yang kedua, sebenarnya penulis kitab Ibrani itu siapa ya Pak ya? Saya cuma bisa dulu menjawab ke rekan saya yang pasti sih bukan Paulus mungkin. Itu aja sih Pak. Oke, makasih. Jadi gini Pak, soal menyampaikan kebenaran kan ada banyak bentuk. Ada yang khotbah. Khotbah itu berarti maksud saya diberikan waktu ya di atas 30 menit ya Pak ya. Ada yang cuma renungan. Renungan itu bisa 5 menit, 10 menit. Ada juga dalam bentuk diskusi seperti kita sekarang berdiskusi. Itu berarti ya tidak ada waktunya, tapi jelas kita sedang bicarakan firman Tuhan. Diskusi bisa diskusi banyak orang seperti kita di link Zoom ini, atau diskusi ya cuma 2 orang. Teknisnya bisa bermacam-macam. Tapi Pak, esensinya ketika kita mau menyampaikan firman, apapun bentuknya, kita tidak boleh memahami Alkitab hanya dari satu ayat tanpa melihat konteks. Jadi dalam konteks misalnya contoh teman Bapak tadi berkhotbah dari Hosea, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, itu meskipun dia hanya menyampaikan renungan 10 menit, tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, ya meski dia bukan pendeta, tapi menyampaikan firman kan dia harus menyadari bahwa dia sedang menjadi pelayan Tuhan. Dia harus menggali kebenaran itu dengan dalam. Nah, setelah sudah mengetahui semuanya, baru nanti dia formulasikan, ini gue bawa dalam khotbah 5 menit, renungan harian. Ini gue bawa dalam khotbah 30 menit,
Kalau 1 jam seperti saya, kita bisa pakai banyak ayat kita munculkan. Tapi kalau cuma 5 menit, kita kan tidak mungkin munculkan banyak ayat. Hanya 1 ayat saja. Tapi bukan menjustifikasi dengan kita khotbah hanya dari 1 ayat, kita hanya memakai pemahaman ayat itu saja tanpa melihat konteks seperti yang berkali-kali saya sampaikan kepada semua termasuk Pak Lesmana. Jadi kalau bagi saya ya menyampaikan dari pemahaman ayat berdasarkan terjemahan King James itu ya kurang tepat. Sebab kalau ngomongin pengetahuan dalam konteks orang Yahudi, dalam konteks orang Israel, pengetahuan didapat ya dengan mengenal Tuhan. Bukan kita belajar seperti kita di fakultas A, fakultas B, enggak. Orang Yahudi itu, Pak, kalau belajar apapun, itu referensi utamanya adalah Bible, adalah Taurat, adalah firman Tuhan. Mereka belajar di sinagog. Sinagog itu rumah ibadat kayak gereja kita. Tapi tahukah Bapak, di sinagog itu mereka belajar juga tentang matematika. Tapi matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, sejarah yang mereka pelajari, itu didasari dari Alkitab kita. Jadi, tidak tepat kalau kita memahami bahwa kalau kita mau jadi orang diberkati, harus berpengetahuan dalam konteks kekinian. Sebab dalam konteks Alkitab, pengetahuan itu didapat hanya dari Tuhan. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, siapakah penulis Ibrani? Sampai sekarang sebenarnya terjadi perdebatan panjang, Pak. Karena memang tidak jelas, tidak ada yang tersurat di dalam surat Ibrani siapa yang menulisnya. Cuma saya langsung mengkotakkan, saya berani mengkotakkan hanya kepada 2 potensi penulis surat Ibrani. Pertama tentu Paulus, ya, karena memang Paulus kan dalam bentuk di antara rasul-rasul Tuhan lainnya. Karena gini, sebuah surat itu bisa masuk menjadi di kanon atau menjadi Alkitab kita, karena kan bapak-bapak gereja dulu itu sudah mempelajari sungguh bahwa memang surat ini surat yang berwibawa, berotoritas. Ya, sehingga tentu ketika mereka memasukkan surat Ibrani itu ke dalam kanon perjanjian baru kita, mereka itu sangat yakin bahwa penulis surat Ibrani, meskipun tidak ditulis dalam surat itu, mereka yakin ini ditulis oleh rasul atau orang yang sangat berpengaruh. Dan gereja-gereja yang ada di zaman itu juga sudah mengabarkannya lewat mimbar-mimbar mereka. Jadi surat Ibrani ini surat yang sangat berpengaruh. Salah satu yang mengindikasikan surat berpengaruh itu artinya ditulis oleh rasul yang berpengaruh. Nah, kalau kita mempelajari dari banyak rasul-rasul Tuhan yang berpengaruh dalam tulisan Rasul Paulus, maka kalau kita melihat isi surat Ibrani memang terindikasi ada kemiripan dengan tulisan-tulisan atau buah pikiran Rasul Paulus. Cuma problemnya, biasanya Paulus itu ketika menulis surat selalu ada salam pembuka dan salam penutup. Dan itu kita tidak ketemukan dalam surat Ibrani. Sehingga ada kelompok teolog perjanjian baru lain yang mengatakan bahwa bukan Paulus. Sebab Paulus itu punya kebiasaan kalau nulis surat ada tujuannya kemana, siapa di salam pembuka, dan juga salam penutupnya. Clear, jelas. Surat Ibrani tidak demikian. Nah, kalau orang-orang yang tidak memahami atau tidak mengimani yang menulis adalah Paulus, biasanya mereka mengarahkan diri kepada Apolos. Sebab kalau kita belajar di Kisah Rasul dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, terindikasi bahwa rasul yang sangat berpengaruh dalam pelayanan Paulus, itu selain dirinya, dia sebut Kefas, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Apolos. Ya. Kalau Yakobus jelas dia punya surat. Rasul Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Yohanes, dia kalau nulis jelas dia menuliskan siapa dirinya. Ya, Petrus, ya kita tahu Petrus memang sangat minim dalam literatur karena memang dia orang yang tidak berpendidikan, tanda kutip. Ya, jadi kemungkinan besar banyak orang memahami itu adalah Apolos karena di Kisah Rasul dan dalam tulisan Paulus terindikasi Apolos ini adalah somewhere. Ya, tiba-tiba menjadi guru yang didengar oleh orang-orang Kristen. Ya, Apolos ini sebenarnya kalau boleh jujur kita nggak bisa tahuin siapa dia. Cuma banyak akhirnya yang menelusuri, ini sekali lagi mendapatkan informasi Apolos di luar Alkitab. Apolos ini dipercaya ditafsirkan menjadi orang yang akhirnya bertobat dan dia berasal dari kelompok Yahudi yang berpendidikan dan tinggal di Alexandria, Mesir. Ya, dia tidak punya surat-surat yang ditinggalkan dalam perjanjian baru.
Tapi dikatakan di Perjanjian Baru dia ini pengajar yang hebat. Dalam berkata-kata dia jauh lebih hebat daripada Paulus. Sehingga jemaat Paulus itu yang memang menyadari bahwa Rasul Paulus itu tidak pandai berkata-kata, ketika ditinggalkan Paulus, mereka akan lebih mudah mengikuti Apolos karena gaya khotbahnya itu berwibawa, berotoritas, ya. Mungkin seperti Bung Karno atau pengkhotbah-pengkhotbah yang memang jago dalam berkhotbah, sehingga akhirnya masanya Paulus itu tersedot pada Apolos. Terindikasi di Alkitab begitu. Dan saya akhirnya ya memahami, bisa mengerti dan cenderung untuk mengatakan bahwa surat Ibrani kemungkinan besar juga Apolos. Tapi fixnya saya tidak berani mengatakan karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Begitu, Pak. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Nih, pertanyaan gini Pak, berarti apa yang diucapkan Tuhan terhadap seseorang itu bisa berubah karena sikap orang itu terhadap badannya ya. Maksudnya contohnya kayak Esau, walaupun ada ayat yang berkata tanah gemuk tidak akan ada dalam hidupnya dan lain-lain. Nah, tapi pada kenyataannya si Esau bekerja sungguh-sungguh dan hidupnya si Esau tidak pernah miskin, bahkan berlimpah-limpah. Nah, bagaimana dengan firman yang berkata ada orang yang dikhususkan untuk binasa? Dalam hal ini, apakah bisa berubah, Pak? Itu. Ya, memang ada jelas orang yang firman Tuhan mengatakan, contohnya Yudas Iskariot, orang yang kata Kisah Rasul pasal keberapa tuh, ketika mengundi sudah jatuh di tempat yang selayaknya. Ya, jadi memang orang yang sudah ditentukan untuk binasa, Yudas Iskariot itu. Itu kata Perjanjian Baru. Ingat, Perjanjian Baru yang nulis adalah manusia, rasul-rasul gitu ya. Lukas dalam hal ini. Nah, memang tidak bisa saya pungkiri ada orang yang ditentukan untuk A, B, C, D oleh Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi, meskipun itu ayatnya kelihatan, tapi di dalam ayat-ayat Alkitab, dalam kisah-kisah di Alkitab lainnya, ternyata seperti yang saya paparkan tadi dalam khotbah saya, ketika Tuhan sudah berfirman, ya, firman itu kan mestinya ya dan amin dong. Benar nggak? Tuhan kalau berfirman kan ya dan amin. Nggak mungkin bisa berubah gitu. Tapi pada faktanya bisa berubah tergantung si orang yang ditujukan itu. Contoh, ketika Tuhan melepaskan urapan kepada Saul menjadi raja. Loh, Saul itu mandatnya dari Tuhan untuk menjadi raja dicabut di tengah-tengah ketika dia masih menjadi raja. Sehingga di tengah kekuasaan dia sebagai raja, di setengah akhir hidupnya, Saul itu memang jadi raja, tapi urapan Tuhan sudah dicabut dari Tuhan dan diberikan kepada Daud. Dan Daud yang diberikan urapan menjadi raja itu belum menjadi raja. Masih jadi gembala kambing domba bapaknya yang 2-3 ekor. Artinya apa? Artinya nubuatan, artinya berkat, blessing, ucapan Tuhan kepada Saul itu bisa berubah tergantung Saulnya. Andai kata Saul tidak melakukan blunder kesalahan, saya berani yakin Daud nggak akan ada. Dan kalaupun nanti ada raja, karena harus menggenapi bahwa Yehuda itu akan menjadi raja, akan muncul raja lain yang mungkin bukan Daud, tapi siapa nanti? Dan kejadiannya tidak akan sama seperti Alkitab kita. Jadi bagi saya tetap memahami, meskipun saya yakin bahwa Tuhan itu ada orang yang memang ditentukan ABCD, tapi semua bisa terjadi atas kita kalau kita memang merespon. Kalau kita merespon positif, kita ditentukan untuk binasa, tapi kita sebagai manusia dengan nismat hayim dan nefes, dengan kesadaran manusia dewasa kita mau melekat sama Tuhan, berusaha mati-matian. Tentu kalau Tuhan sudah tetapkan saya binasa, terus saya berusaha untuk tidak binasa, itu perjuangannya akan mati-matian, luar biasa. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita bisa membatalkan semua ucapan Tuhan itu, karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, jadi saya percaya itu ya, dari banyak literatur cerita di Alkitab, bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepada seseorang, kepada suatu bangsa, itu bisa berubah tergantung respon dari setiap kita. Ya, ini sekali lagi tafsir, tapi sekali lagi saya menafsirkan itu juga lewat contoh konkret. Jadi saya tidak menutup bahwa memang ada orang yang ditentukan A, B, C, D, kalau sudah Tuhan tentukan, ya dia akan jadi begitu. Nah, kalau orang ini menyadari dia sudah ditentukan untuk binasa, tapi dia bersungguh-sungguh, saya berani yakin, dia akan bisa merubah nasibnya. Sebaliknya, orang sudah ditentukan Tuhan jadi hamba Tuhan, tapi kalau dia dengan kesadarannya menolak itu, terus menjauh dari Tuhan, ya dia tidak akan menjadi hamba Tuhan. Karena bagi saya, manusia itu bukan robot yang bisa ditentukan Tuhan semaunya Tuhan sendiri. Manusia ketika dijadikan hidup oleh Tuhan, itu diberikan free will, itu jelas banget.
Berarti setiap kita memang punya free will. Mau ikut Tuhan apa tidak. Mau jadi orang binasa apa tidak. Mau jadi orang yang diselamatkan atau tidak. Itu tergantung kita pada akhirnya. Meskipun kita sudah terima janji Tuhan. Makanya kalau saya berkata, sering ada orang begini nih, iya, saya tuh sejak kecil sudah dinubuatkan oleh pendeta, jadi pendeta, Pak, jadi hamba Tuhan. Cuma saya belingsatan, lari sana, lari sini, lari sini. Ya, tapi benar ya, kalau Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan sudah tetapkan ya, akhirnya saya ketangkap juga. Saya cuma senyum-senyum aja sama orang yang berkata-kata begitu. Kenapa? Karena biasanya mereka bersaksi seperti itu ketika mereka baru bertobat. Nangkep ya? Karena saya tahu ada beberapa orang yang bersaksi seperti itu, tapi setelah beberapa tahun, ya nggak ada dalam dunia pelayanan lagi. Jadi ya sama seperti orang biasa lagi gitu ya. Jadi artinya ya apa yang dia ucapkan ketika dia bertobat itu ternyata beberapa tahun kemudian ya tidak tergenapi, tidak terjadi. Artinya apa? Artinya ya nubuat Tuhan, saya sangat yakin. Saya selalu positif kalau orang sudah mengatakan kamu begini dan itu dikatakan hamba Tuhan, ya mestinya benar. Ya bisa berubah, tergantung apa? Tergantung respon kita. Begitu. Pasih. Kenapa? Kalau orang itu kan buat kita pribadi gitu ya. Kalau misalnya kita yang ngerespon firman itu atau ucapan Tuhan itu bisa berubah. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kalau kita ngedoain orang dari dulu gitu, tuh orang gak mau berubah-berubah, itu gimana? Maksudnya respon dari kitanya atau dari orang itu gitu, yang akan bisa merubah ucapan Tuhan itu gitu. Ya sekarang gini, lo ngelihat ada orang brengsek, hidupnya brengsek, terus datang ke gereja, masa lo nggak doain? Terus kalau lo doain, masa lo doain, terus brengsek lah hidup, bukan enggak gitu kan? Tentu kita lepaskan berkat yang terbaik kan. Tapi sekali lagi, ketika kita lepaskan berkat terbaik, apakah kita mengeluarkan kata-kata sia-sia yang tidak kita imani? Tidak dong. Kita pasti benar-benar, aku berdoa dengan sungguh agar kau dijamah Tuhan, kau dipakai Tuhan. Kita lepaskan yang terbaik buat orang itu. Tapi tetap pada akhirnya orang itulah yang harus merespon. Mengimani sebagai perkataan Tuhan lewat mulut kita atau hanya menganggap itu angin lalu saja. Nah, kalau orang menghidupi sungguh-sungguh, tentunya dia mengarahkan dirinya menuju itu. Jadi bukan berpikir bahwa firman yang dikatakan itu akan membuat dia jadi seperti itu tanpa usaha dia. Nggak bisa. Kita semua menjadi sesuatu itu ada andil kita. Kita nggak bisa. Samuel itu meskipun sudah dinubuatkan menjadi nabi, ya ditaruh sama ibunya di rumahnya Imam Eli untuk diajar menjadi pelayan Tuhan. Tapi faktanya kan ada Samuel juga di situ. Bayangan dia tetap berkekeh di situ, mau tumbuh di situ, mau dengar firman Tuhan. Bahkan kalau kita mau belajar sungguh, apa yang diajarkan Imam Eli, teladan rumah tangga Imam Eli nggak kita lihat dalam hidupnya Samuel. Anak-anak Imam Eli brengsek semuanya kan. Tapi Samuel tidak. Artinya apa? Samuel mengambil posisi dengan benar ketika dia ada dalam pengaruh kekuasaan urapan Imam Eli. Menjadi akhirnya nabi yang luar biasa. Jadi ada pengaruh kita juga. Jadi mau hamba Tuhan hebat kayak apapun, memang hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dahsyat kayak apapun, mujizatnya dahsyat, urapannya dahsyat, doanya dahsyat, tapi kalau yang didoakan kitanya ya tidak menganggap itu big deal, tidak menganggap itu adalah ucapan doa dari hamba Tuhan yang diurapi, ya nggak akan bermanfaat apa-apa buat kita. Makanya kan dulu ketika kita di gereja lama, ada orang itu yang memang pengen sembuh gitu ya. Terus haus sama Tuhan, dia udah hopeless. Terus dia dengar ada pendeta gembala kita dulu punya urapan, punya mujizat, terus dia datang dengan hati yang sungguh, sembuh bisa. Ya. Itu dari mana? Apakah semata-mata dari gembala? Enggak, dari iman dia. Karena faktanya ada banyak orang ya yang datang juga didoakan tapi nggak mengalami apa-apa. Ya. Karena berharap apa? Wah, ini hamba Tuhan nih, hamba Tuhan. Yang dicari hamba Tuhannya, bukan imannya yang datang kepada Tuhan. Jadi karena mengandalkan manusia, ya dia ditumpangi tangan juga, tapi nggak terjadi apa-apa karena dia mencari hamba Tuhannya, bukan mencari Tuhannya. Dan kebanyakan yang mengalami mujizat itu adalah orang Kristen yang bukan berasal dari gereja itu, yang baru dengar dan dia datang ke gereja kita dulu itu karena ingin mencari Tuhan yang memakai hamba Tuhan ini untuk menjadi alatnya. Jadi dia mengalami kesembuhan. Tapi jemaat lama, karena saya kan, lo kan tahu gue melayani sama-sama. Gue lihat nih orang kok tiap hari muncul. Gue udah kenal dia puluhan tahun, tapi doanya sama aja setiap maju ke depan.
ketemu gue tumpangi tangan, doanya sama. Ketika mendampingi gembala juga teriak, Pak Gembala, saya mau minta gitu. Kok sama? Terus dia ngasih map, doanya di printer gitu kan, dikasih ke aku yang baca. Lah, kok sama? Sejak gue kenal dia pertama kali mendampingi Pak Gembala, sampai akhirnya gue masih jadi pendeta yang lepas dari Pak Gembala, siap ketemu doanya itu aja. Lah, apa yang terjadi? Nggak terjadi mujizat kan? Kenapa? Ya karena bagi saya, dia mengharapkan pada pendeta, pada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhan. Bagaimana dong? Ya, jadi tergantung orangnya. Saya percaya iman itu harus dua arah. Kalau ngomongin yang mendoakan dan yang didoakan, dua-duanya harus punya iman yang sama sehingga terjadi bang yang namanya mujizat. Begitu. Ada yang lain? Masih. Ya, silakan. Kan yang bisa melepaskan hak kesulungan itu kan hanya seorang bapak ya. Bagaimana dengan yang kepala keluarga maksudnya? Bagaimana dengan yang single parent? Yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan anak-anak yang bukan kandung bisa mendapatkan hak kesulungannya? Kalau misalnya bapaknya ini meninggal, terus mamanya menikah lagi kan? Nah itu gimana dia mendapatkan anak-anak sambungnya itu mendapatkan hak kesulungannya? Yang ketiga, kalau orang tua kita misalnya kan berbeda iman, bagaimana kan orang tua kita yang berbeda iman kan pastinya belum nggak tahu nih hak kesulungan ini. Nah, gimana kita bisa mendapatkan hak kesulungan itu? Apakah dengan kita bicara terus orang tua kita tetap mendoakan dengan caranya itu boleh atau gimana? Itu aja Pak. Oke. Yang pertama sekali lagi kita harus melihat ayatnya, cerita tentang hak kesulungan sesuai konteks Alkitab, terus kita terapkan dalam konteks kekinian kita ya. Di Alkitab memang yang melepaskan berkat kesulungan adalah kepala rumah tangga, ya, seorang ayah, seorang suami. Itu memang Alkitab mengatakan yang melepaskan itu Ishak, Abraham, Yakub, ya. Tidak disebut Sarah, tidak disebut Ribka, tidak disebut Lea dan Rahel, tapi sang bapak, sang suami. Tapi kalau saya, ya itu meskipun konteks Alkitabnya begitu, kalau bagi saya, ya tadi seperti saya bilang, saya singgung dalam Efesus pasal 5, hubungan suami istri itu, meskipun istri Alkitab katakan tunduk sama suami, tapi suami harus mengasihi istri, itu ada kesetaraan. Maka dalam materi hak kesulungan yang ketika saya bicara sama Silvi, saya bilang sama Silvi begini, meskipun saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami memang harus melepaskan berkat kepada anak-anak saya, 2 orang ini, tapi kamu juga harus siapkan berkat. Ya, jadi ya kita kerjakan bagian kita masing-masing. Ya, jadi mereka dapat berkat dari kita, mereka juga dapat berkat dari kamu. Teknisnya bisa bersamaan. Jadi kalimat formula kata-katanya kita rundingkan, saya dan istri rundingkan, gitu ya. Atau ya kita ucapkan bersama-sama. Tapi jangan sampai nanti saya doa, Tuhan berkati Sean itu jadi anak yang baik. Silvi juga doain juga. Sean, kamu jadi orang yang baik. Lah kan udah saya ucapkan gitu. Jadi makanya formulasinya, teknisnya ya harus diatur sedemikian rupa. Kalau bagi saya nggak ada salahnya ya seorang ibu juga mengambil bagian untuk melepaskan berkat kepada anak. Karena bagi saya orang tua dalam iman Kristen saya ya bapak, ibu, papa, mama itu sama ya. Kalau mendapatkan hanya dari orang tua laki-laki, papa karena dia berkata saya kepala rumah tangga, maka mama tidak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang diucapkan atau didoakan melepaskan berkat dua-duanya, itu bagi saya jauh lebih baik. Itu yang pertama. Itu akhirnya menjadi jawaban juga pertanyaan Bu Iren yang kedua. Kalau misalnya papa tiba-tiba sudah nggak ada, meninggal, sebelum sempat dia melepaskan doa terbaik buat anak-anaknya. Terus si mama karena masih muda dan cantik ada yang menikahi, gitu ya. Terus kebetulan juga seiman gitu ya. Nah, bisa nggak si bapak sambung ini melepaskan berkat? Ya, kalau ibu tadi dengarkan penjelasan saya, bisa saja si bapak sambung ini melepaskan berkat, tapi lebih baik juga ketika si mama kandung juga melepaskan berkat. Jadi ya si anak mendapatkan berkat dari mamanya yang dulu menikahi si papa yang sudah meninggal dan belum sempat, tapi juga dia mendapatkan berkat ganda dari si bapak sambung. Itu jauh lebih bagus lagi. Nah, kalau orang tuanya belum bertobat gimana? Nah, ini masalah memang. Masalah memang. Tapi kalau bagi saya, andai kata saya berandai-andai, ini pandangan saya Ibu ya.
andai kata orang tua saya belum bertobat sekalipun, ya, saya akan ambil tangan mereka. Contohnya begini nih, saya pernah mendoakan orang tua, umurnya nyaris 100 tahun. Dan saya tahu dia tidak beragama, dalam artian orang Jawa kampung gitu, orang kejawen, nangkep ya? Mungkin kalau dia di KTP Islam, tapi sebenarnya dia nggak Islam gitu. Orang dia nggak, ya udah tua gitu ya. Jadi dia anaknya ada yang Kristen, cucunya ada yang Kristen, terus membawa saya ke tempat orang tua ini. Mau nggak Pak mendoakan nenek saya nih udah sepuh banget nih, udah tua supaya ya dia bisa terima Tuhan. Ya, ketika saya jelaskan soal Yesus, ya dia cuma pelangak-pelongo aja, tidak begitu ngeh gitu ya. Tapi ketika saya ngobrol, kok saya lihat dia wise gitu ya, bijak gitu ya. Meskipun kata-kata orang kampung, maafkan saya, jadi kata-kata biasalah, tapi kata-katanya baik. Terus umurnya tua, hampir 100 tahun. Dia nggak Kristen ini pasti, orang belum dibaptis, nggak pernah ke gereja. Ya, apa yang saya lakukan setelah saya mendoakan dia? Terus, Mbah, punten boleh nggak taruh tangan Mbah ke kepalaku? Saya ambil tangannya dia, taruh di kepala saya. Sambil saya bilang ini, ya udah Mbah, cuma beriman aja bisa umur panjang seperti Mbah, sehat umur panjangnya. Terus, oh iya nak, nggih nak, cuma gitu doang. Jadi kalau bagi saya, andai kata orang tua saya tidak beriman Kristen, yang saya tahu orang tua itu pasti akan melepaskan berkat yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi saya akan tetap ambil tangan dia, saya akan taruh di kepala saya, terus saya bilang, Pak, Bu, doain yang terbaik buat aku. Ketika dia doa, demi, ya sebutlah gitu ya, demi Allah, bla 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 bla, saya mengimani roh dalam saya lebih besar. Dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan, yang dia ucapkan itu adalah berkat yang dari Tuhan, bukan yang lainnya. Saya rasa saya akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan lewat mulut orang tua saya yang belum kenal Tuhan. Begitu, Bu, kalau menurut saya. Ya. Silahkan loh, Ibu minta tumpang tangan orang tua. Kalau misalnya belum bertobat orang tua. Oke ya. Mau gimana, Pak? Apa-apaan sih lo gitu gimana? Oke. Ada yang lain? Silakan kalau masih mau dilanjutkan pertanyaannya, jangan malu-malu. Biar tidurnya plong nanti malam, jadi doanya juga enak. Terutama yang berbaju hitam itu. Ya intinya saya cuma pesan sama semua yang ada di sini maupun nanti yang melihat secara online, ya nggak ada salahnya gitu. Ya menerapkan yang baik yang Alkitab berikan teladan kepada kita. Jadi kita lepaskan berkat terbaik buat anak-anak kita, jangan pilih kasih. Ya, oh ini anak yang kedua lebih mirip daripada gue. Yang pertama milih bapaknya yang brengsek, enggak lah, enggak gue doain. Ya, jangan begitu. Itu anak-anak kita. Ya, mungkin yang kedua, yang ketiga saat ini belum kondisinya harmonis dengan kita, tapi ketika kita lepaskan berkat di masa dewasa mereka, tentu mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tentu mimpi kita orang tua adalah melihat anak-anak kita kan lebih hebat daripada kita. Nggak tahu ya, saudara. Kalau saya itu begitu. Ya, saya pokoknya nggak pernah mimpi, nggak pernah berharap apa-apalah gitu. Yang penting nanti Sean itu jadi orang yang hebat, jadi berkat bagi banyak orang, berguna bagi bangsa negara, berprestasi, adiknya juga demikian, mereka berdua saling tolong, saling backup gitu ya, saling support satu dengan lain, terus mereka punya istri-istri yang benar-benar takut akan Tuhan, sayang sama mertuanya, karena saya selalu berkata sama Sylvie, kalau Bu Iren mah enak, Ebi meskipun cuma satu, gue berani yakin Ebi akan terus perhatiin lo sampai tua nanti gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki kan harus keluar dari rumah orang tuanya ya. Kayak saya gini meskipun ibu saya sakit ya saya harus gimana gitu ya. Ya nggak bisa juga akhirnya memboyong keluarga saya untuk ke rumah ibu saya. Sedangkan kalau ibu saya dibawa ke rumah saya nggak mungkin karena rumah saya kecil. Tapi saya harus mengambil sikap seperti ini. Tapi ya tadi, yang nama anak laki-laki itu pasti akan lebih jauh. Ya, saya cuma doa supaya mereka nanti berdua ketika sudah waktunya menikah, ya milih perempuan yang bukan cuma seksi, cantik menurut mata mereka, tapi takut akan Tuhan dan juga bisa mencintai kami. Ya, sehingga akhirnya kita bisa bahagia di masa seperti itu kan mimpi kita. Nah, sebelum itu terjadi, ya kita lepaskan berkat. Nah, makanya formula salah satu nanti yang saya mau doakan buat anak-anak saya, ada kalimat-kalimat yang model begitu tadi tuh, yang sudah saya susun supaya nanti mereka ketemu cewek, bukan karena seksinya terus mereka falling in love, tapi misalnya cewek yang sangat sayang sama orang tuanya, ya cewek yang benar-benar ketemu saya langsung cuci kaki sepatu saya. Aduh, kalau gue punya mantu begitu mah udahlah ya. Gue anggap anak bener-bener lah pokoknya ada ya. Jadi berharapnya begitu. Jadi kita lepaskan berkat terbaik buat anak-anak kita.
supaya mereka berhasil, dan coba ingatkan mereka, karena namanya kita ya bisa kilaf, bisa lupa. Coba kalau anak sudah dewasa, ingat nanti ya, minta itu doa berkat buat kamu ya. Siapa tahu papa mama lupa atau kilaf, sibuk dengan duniawi sehingga distract gitu ya. Paling tidak nanti kalau kamu mau pergi keluar rumah, sudah mau keluar rumah, entah sekolah lanjut jauh dari rumah papa mama atau kalian menikah, ya ingat supaya sebelum itu terjadi minta berkat dari papa ya. Jadi kita diingatkan dan kita bisa melepaskan dengan kesadaran kita. Dapat anak juga pasti dapat karena mengingatkan orang tua. Kalau kita kerjakan, saya percaya anak-anakmu akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan cuma anakmu. Kalau belajar tadi dari berkat yang diberikan kepada Yakub dan Esau, sebenarnya tidak terjadi dalam hidup mereka. Terjadinya pada keturunan mereka. Yang entah beberapa generasi setelah mereka. Jadi dampaknya itu panjang yang namanya hak kesulungan itu. Sama dengan iman Kristen, kasih karunia itu. Ya, kita beriman kepada Tuhan, menghargai hak kesulungan kasih karunia itu, bukan dampaknya ke kita saja, tapi ke keluarga besar kita. Karena firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya dan keluarga bisa menjadi begini, pasti ada pengaruh dari iman orang tua. Ada pengaruh dari iman dari leluhur kita. Ya, saya punya leluhur itu yang mendirikan gereja, ya, tapi bukan pendeta. Ya, saya masih ingat banget ketika akhirnya saya mau jadi sekolah pendeta, mbah saya tinggal Mbah Putri, Eyang Putri, itu manggil saya ke dalam kamarnya, terus peluk saya dan bilang begini, dari semua keluarga besar, kita semuanya anak Tuhan. Eyang buyutmu buat gereja, yang ngebangun gereja. Tapi nggak ada yang jadi pendeta. Akhirnya doa mbah tergenapi. Ada bagian dari keluarga kita, cucunya mbah yang jadi pendeta. Saya yakin, saya begini karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita. Jadi ada berkat yang turun sampai jauh ke bawah kita yang tidak kita sadari. Dan itu akan berpengaruh. Dan ingat saudara, jangan bilang begini, kalau terjadinya pada cucu ke-7 saya kan nggak tahu Pak. Lu nanti mati kalau dalam Tuhan, nismat hayim lu tuh ke surga. Bisa lihat. Bahkan nefes kita soul kalau Tuhan belum datang yang ada di pangkuan Abraham di Firdaus di dalam alam kubur. Bisa juga tahu saudara. Jadi jangan bilang enggak. Dan kau pasti akan terhiburkan dengan semua yang kau lihat yang terjadi dan dialami oleh keturunan kita. Jadi ini kebahagiaan kita ini bukan cuma sepanjang kita hidup. Berkat kesulungan ini bukan terjadi hanya selama kita hidup, tapi dampaknya panjang dan kita akan nikmati juga bahkan ketika kita sudah tidak menjadi manusia lagi. Kalau disadari, penting ini buat kita. Demikian, kalau tidak ada, kita akan akhiri, kita tundukkan kepala, dan nanti kita satu dalam doa. Yuk sama-sama. Makasih Tuhan, kami sudah dalam sekolah Minggu Dewasa, tanya jawab, diskusi soal hak kesulungan, doa agar materi kami, semua yang bertanya, hamba yang berusaha menjawab, membuat kami semua yang mengikuti program ini semakin paham pentingnya hak kesulungan. Sesuatu yang penting tapi tidak ditekankan oleh banyak orang. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang tahu hak kesulungan karena membaca kisahnya Esau membelinya hanya dengan semangkuk sup kacang merah, kami menganggap itu remeh. Padahal kalau kami belajar tentang Esau, Yakub, kami belajar soal Ruben sampai adiknya yang terkecil Benjamin, itu dampak hak berkat yang diberikan Bapak kepada anak-anak itu bahkan sampai jauh ke generasi di bawahnya. Bahkan sampai generasi yang jauhnya dari orang tua itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kami mau memaknai sungguh Tuhan, paling tidak kami sebagai orang tua tidak akan lalai untuk melepaskan berkat hak kesulungan. Yang kami akan terapkan bukan dalam konteks Alkitab, tapi konteks kekinian. Kami akan memberikan berkat yang terbaik buat semua anak-anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu anak kandung, maupun mungkin ketika beberapa kami diizinkan Tuhan punya anak sambung atau anak tiri. Sebagai orang tua kami mau lepaskan yang terbaik buat anak-anak kami. Dan sebagai anak-anak, kalau kami masih punya orang tua, biarlah di sisa hidup orang tua kami masih bisa meminta berkat terbaik dari orang tua kami. Dan kami imani berkat orang tua kami itu datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pelaku firman, agar hidup kami pribadi diberkati, keluarga kami diberkati, bahkan keturunan kami semuanya diberkati Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.